Hai guys, balik lagi sama aku Dian and welcome to High Electronic ID. Guys, siapa di sini yang setuju kalau kulkas termasuk salah satu barang elektronik yang terpenting di rumah? Fungsinya gak lain dan gak bukan sebagai tempat penyimpanan dan pendingin aneka ragam makanan dan minuman agar lebih tahan lama. Nah, supaya kulkas lebih pas dengan kebutuhan, pas juga dengan budgetnya, pastinya kita harus pilih yang paling tepat kan? Aku bakal kasih tips pilih kulkas sesuai dengan kebutuhan di rumah. Penasaran apa aja sih yang harus dilakuin supaya kulkasnya awet? Sebelum aku bahas lebih lanjut, kita masuk intro dulu yuk! Oh iya, sebelum mulai aku mau ingetin lagi nih buat kalian yang belum subscribe channel YouTube High Electronic, di-subscribe sekarang ya, karena kita bakal terus update informasi seputar elektronik di sini. Sebelum beli kulkas, aku mau tahu dong hal pertama nih yang kalian perhatiin buat milih kulkas itu apa guys? Desainnya yang bagus, jumlah pintunya, kapasitas kulkas, atau fiturnya nih? Tulis di kolom komentar ya. Jadi, untuk semua hal tersebut emang nggak sepenuhnya salah ya. Kalian bisa pilih kulkas sesuai dengan selera nih untuk tampilannya. Tapi, ada hal yang lebih penting nih yang harus diperhatiin dalam memilih kulkas. Bukan cuma dari tampilan luarnya aja yang jadi acuan, tapi juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan guys, supaya kulkasnya bisa bekerja secara optimal. Memilih kulkas sesuai kebutuhan bisa dilakukan dengan cara menghitung jumlah orang yang ada di rumah. Misalnya nih, di rumah aku kan ada 2 keluarga, jumlahnya 8 orang. Jadi, otomatis kebutuhan kulkas di rumah aku bakal lebih besar. Nah, jadi aku pakai kulkas yang kapasitasnya 450 liter karena untuk kondisi rumah aku yang kayak gini baik banget kan kebutuhan pangan yang harus disimpan di dalam kulkas. Contohnya nih, daging dan sayur. Kedua bahan tersebut gak bisa kalau cuma taruh di suhu ruang. Dan untuk solusinya, aku juga pakai kulkas yang tipe side by side. Selain lebih banyak ruang penyimpanan, ada juga ruangan khusus nih buat daging dan sayur supaya kesegarannya tetap terjaga. Tapi guys, kalau misalnya kalian tinggal sendiri, gak perlu beli kulkas yang kapasitasnya 450 liter ya. Karena bakal terlalu besar dan juga boros listrik. Jadi malah kurang efektif nih kalau pakai kulkas dengan kapasitas sebesar ini. Kulkas dengan kapasitas di bawah 200 liter tuh sebenarnya udah cukup digunakan ya untuk maksimal pengguna 2 orang. Biasanya kulkas dengan kapasitas tersebut cocok dengan pilihan yang satu pintu nih, karena dimensinya yang nggak terlalu besar. Cocok juga ditempatkan di ruangan yang kecil karena nggak makan banyak tempat. Nah, kalau di rumah kalian nih ada 3-4 orang bisa menggunakan kulkas dengan kapasitas 250-350 liter ya. Kulkas dengan kapasitas tersebut bisa kalian pilih dengan tipe yang 2 pintu, karena kulkas 2 pintu memiliki kompartemen yang lebih banyak untuk penyimpanannya. Selain itu, biasanya kulkas 2 pintu ini juga udah ada box khusus nih untuk penyimpanan daging dan sayuran. Banyak juga fitur pendukung lain yang bakal memudahkan kita sebagai pengguna. Contohnya nih, ada auto defrost atau pencairan bunga es secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi nih bersihin bunga es yang nempel di dinding kulkas secara manual. Untuk dayanya pun nggak perlu khawatir nih bakal boros listrik. Kalian bisa pilih kulkas yang disertai dengan fitur inverter. Fitur ini bisa menghemat penggunaan listrik hingga 50% guys, jadi jangan khawatir ya. Untuk yang kondisi rumahnya lebih dari 4 orang atau yang kayak aku nih, lebih efektif sih buat pakai kulkas dengan kapasitas di atas 400 liter ya, dengan tipe yang side by side. Semakin banyak orang yang ada di rumah, maka semakin banyak juga nih kapasitas yang dibutuhkan untuk penyimpanan. Dan juga kulkas side by side ini punya lebih banyak kompartemen dari kulkas biasanya. Bahkan, kalian bisa pisahin mana bagian yang paling sering dibuka nih sebagai pertimbangan untuk taruh barangnya di satu tempat. Tujuannya agar bahan makanan lain nggak terkontaminasi atau cepat busuk akibat kulkas yang terlalu sering dibuka tutup. Nah, kulkas tipe ini punya beberapa pilihan juga, mulai dari yang 2 pintu sampai yang 6 pintu nih. Buat kalian yang suka masak dan menyimpan banyak bahan makanan, kulkas tipe ini sih yang paling efektif menurut aku ya. Kesimpulannya nih, untuk penggunaan kulkas harus lebih diperhatikan lagi ya guys, dan juga harus disesuaikan nih sama jumlah penggunanya. Jangan sampai menyimpan sesuatu yang berlebihan di dalam kulkas, karena itu bakal memengaruhi kinerja pada mesin, proses pendinginannya juga jadi kurang optimal guys. Mesinnya bekerja lebih keras sehingga menyebabkan kulkas jadi cepat rusak. Itu dia guys, sedikit tips dan penjelasan mengenai penggunaan kulkas berdasarkan jumlah penggunanya. Kalau kalian nih mau request barang elektronik yang akan kita review, bisa langsung tulis di kolom komentar aja ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta follow juga Instagram dan TikTok kita di highelectronic.id. Thank you for watching, see you in the next video, and bye!